kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang mengharuskan kita mengambil keputusan atas pilihan yang ada. Dan tak jarang pilihan yang ada sama-sama benar, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga membuat kita mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, situasi ini jelas akan dihadapi, apalagi jika sudah berhubungan dengan peraturan yang disepakati di sekolah dengan nilai humanis sebagai pimpinan dalam upaya mewujudkan sekolah berdasarkan visi misi dan juga sebagai institusi moral. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin, guru SMP Negeri 2 Dulupi, peserta program pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Berdasar pada alur demonstrasi kontekstual di modul 3.1, kami ditugaskan untuk belajar kepada sosok kepala sekolah di tempat tugas serta di satuan pendidikan sekitar melalui kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam kegiatan tersebut, saya berkesempatan belajar dari Bapak Surahmat Hasyim MPD selaku kepala sekolah di SMP Negeri 2 Dulupi yang memiliki banyak pengalaman terkait pengembangan sekolah terkait manajerial hingga kepribadian sesuai dengan tupoksinya, serta bersama Ibu Erna Idrus SPD yang telah menjadi kepala sekolah kurang lebih 4 tahun di SMP Negeri 81 Atap Dulupi, di mana sebelumnya beliau merupakan guru senior di sekolah tersebut. Informasi dari anak ini saya dan sering juga saya menjaga namanya beliau, apapun permasalahan itu harus saya tanggung. Dalam jabatan kepala sekolah sebagai pemimpin itu sangat pasti dan sangat potensial kepala sekolah berjumpa dengan konflik-konflik atau sesuatu yang harus diambil keputusan di mana bertentangan atas dua hal, tetapi ada pertimbangan kebenaran atas dua hal. Pertama, kita harus mengetahui dulu aturan. Yang berikut adalah kepala sekolah juga mengutamakan kebaikan bersama. Kepala sekolah juga perlu mempertimbangkan sisi humanis, ya, kebaikan relasi, tanpa harus mengurangi atau melanggar jauh terkait aturan atau mempengaruhi kualitas dari pembelajaran. Setiap pengambilan keputusan itu pasti tidak bisa memuaskan semua orang, ya. Jadi tantangan yang besar itu adalah mengantisipasi potensi ketidakpuasan dari pengambilan keputusan tersebut. Relasi kita baik di lingkungan sekolah dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, maka pengambilan keputusan itu akan lebih mudah diterima. Yang saya selalu utamakan adalah bahwa pengambilan keputusan itu tidak manfaatnya lebih besar daripada efek buruknya. Ada prinsip bahwa setiap orang yang tidak suka, meski kebenaran itu tidak akan diterima meskipun keluar dari orang itu. Dari hasil wawancara tersebut, saya mendapatkan pembelajaran bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh keduanya tidak jarang mengharuskan beliau untuk bersikap toleran meskipun bertentangan dengan nilai-nilai yang beliau yakini. Dari beliau berdua, saya mendapatkan gambaran seutuhnya bahwa keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin terkadang tidak bisa membahagiakan semua pihak.
Namun satu hal yang beliau pegang bahwa setiap keputusan yang dibuat harus mengedepankan kebutuhan peserta didik. Ada yang mengganjal dari kegiatan wawancara tersebut bagi saya. Saya belum menemukan runtutan langkah pengujian dalam pengambilan keputusan terkait dengan uji benar atau salah pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beliau. Hal ini terkait pada 5 uji, yakni uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publik, dan uji panutan. Langkah ini mungkin kurang nampak saat wawancara, dikarenakan pengalaman beliau yang telah mumpuni dalam melihat situasi-situasi dilema etika dalam kesehariannya. Sebagai pemimpin pembelajaran, ini sesuai dengan pernyataan bahwa pengambilan keputusan merupakan keterampilan yang dapat diasah. Dengan semakin seringnya kita melakukannya, maka semakin terlatih kita, semakin fokus dan tepat sasaran apa yang kita putuskan. Tidak hanya itu, dari proses wawancara tersebut saya menemukan persamaan yang menonjol dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Surahmat Hasim selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Dulupi serta Ibu Erna Idrus yang memimpin pembelajaran di SMP Negeri 8 1 Atap Dulupi. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, beliau berdua selalu memperhatikan aturan yang terkait permasalahan yang dihadapi sebelum mengambil satu keputusan yang final. Selain itu, beliau mengambil jeda waktu ketika berhadapan dengan situasi yang dilema. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan yang dibuat selalu berpihak pada kebutuhan peserta didik, nilai-nilai kebajikan, serta bertanggung jawab atas keputusan yang akan diambil terkait setiap resiko yang timbul setelahnya. Sedangkan pada prinsip pengambilan keputusan, beliau berdua cenderung memiliki prinsip yang berbeda. Bapak Surahmat Hasim selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Dulupi berpegang pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Ini terlihat berdasarkan pertimbangan beliau ketika melakukan pengambilan keputusan yang memperhatikan seberapa besar perbandingan manfaat dan mudaratnya keputusan yang akan dibuat bagi sekolah. Hal ini sesuai dengan kepribadian beliau yang beranggapan bahwa menjalin relasi dengan seluruh pihak dengan baik akan mempermudah tupoksi beliau dalam melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Sementara Ibu Erna Idrus, beliau merupakan sosok pemimpin yang memperhatikan karakter-karakter warga sekolah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman beliau sebagai guru senior yang telah makan asam garam berhadapan dengan berbagai jenis karakter rekan guru di sekolah. Tidak hanya itu, dalam pengambilan keputusan, beliau berupaya untuk membantu mampu menyelesaikan situasi yang dihadapi secara internal dengan pertimbangan rasa kasihan atas keputusan yang akan dibuat, meskipun terkadang tetap berupaya sesuai dengan aturan. Hal ini seperti pada prinsip pengambilan keputusan, yakni berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Namun beliau berdua sepakat bahwa dalam pengambilan setiap keputusan akan berbeda paradigma, berbeda langkah-langkah, terutama pada prinsip yang digunakan tergantung pada situasi dan kondisi dari permasalahan yang dihadapi. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, rencana yang akan dilakukan oleh kedua pemimpin pembelajaran di satuan pendidikannya masing-masing, yakni terus belajar dan merefleksi setiap keputusan yang diambil sebelumnya sebagai pembelajaran untuk melakukan hal serupa ke depannya. Khusus untuk Bapak Surahmat Hasim, beliau menitik beratkan pada upaya untuk terus menjaga hubungan yang baik kepada semua pihak, utamanya yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan sekolah sebagai institusi moral. Karena beliau meyakini bahwa setiap keputusan yang diambil tidak akan mampu menyenangkan semua pihak. Sementara bagi Ibu Erna,
beliau akan selalu mengedepankan komunikasi yang baik dalam setiap upaya menjalankan keputusan yang dibuat, serta selalu berupaya untuk selalu melakukan cross-check dua arah sebelum mengambil satu keputusan. Hal ini sesuai dengan pemikiran beliau tentang posisi pemimpin yang tidak mutlak benar dalam bersikap, sehingga beliau pun tidak akan segan mengucapkan kata maaf dalam setiap penyampaian keputusan yang akan dibuat. Melaksanakan aktivitas ini membuka pola pikir saya untuk selalu menerapkan berpikir lambat serta mindful yang harus dihadirkan ketika berada pada posisi diharuskan untuk mengambil keputusan-keputusan yang dilema. Hal ini juga berkaitan dengan paradigma dalam pengambilan keputusan, yakni individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, serta jangka pendek lawan jangka panjang. Tidak hanya itu, prinsip pengambilan keputusan juga harus sesuai dengan salah satu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, ataupun rasa peduli dengan mempertimbangkan situasi yang dihadapi. Serta 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan juga dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat tepat sasaran. Untuk itu, upaya penerapan ini akan saya segera laksanakan ketika berhadapan dengan rekan guru maupun peserta didik, agar pengambilan keputusan yang saya buat ke depannya memang benar-benar berdasar pada keberpihakan pada murid, nilai-nilai kebajikan, serta keputusan yang bertanggung jawab. Mari menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu membuat keputusan yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan serta bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.